Aku ada hari ini, cerah atau hujan musimku, yang aku tahu engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur,
walaupun situasi di negara kita tampaknya tidak sedang baik-baik saja, kita masih bersyukur, kita patut bersyukur pada hari Minggu ini kita dapat bersama-sama untuk dapat bersekutu seperti biasa. Ya. Sebulan ini saya sudah banyak berbicara tentang satu rancangan yang indah yang Tuhan berikan, yang melampaui batas pemikiran manusia. Bagaimana kita seharusnya dapat menghampiri apa yang tidak mungkin terhampiri oleh manusia berdosa. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Namun ketika kita mengoreksi diri kita mulai meneliti batin kita mau memikirkan tentang diri kita, tentang apa yang ada di dalam pikiran kita. Tidak sedikit kemudian di antara kita yang menyadari bahwa ada satu pertanyaan, benarkah kita sudah merdeka dari perbudakan dosa? Meskipun kemerdekaan sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan, benarkah kita sudah merdeka? Benarkah kita sudah hidup di dalam kemerdekaan? Faktanya tidak sedikit orang yang masih terbelenggu di dalamnya. Sakit hati, perasaan baper yang berlebihan, diperbudak oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan. Seorang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus akan tampak dari kehidupannya sejak di bumi ini. Dari etika hidupnya. Etika anak-anak kerajaan Allah yang memiliki standar moral yang di atas moralitas rata-rata manusia yang ada di dunia. Saya biasa menyebutkannya dengan moralitas surgawi. Memiliki sebuah tata cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal kebenaran. Sebuah tata cara hidup yang tidak diatur oleh tulisan-tulisan manusia, tetapi suatu liturgi kehidupan yang benar-benar diatur oleh gerakan, pikiran, dan perasaan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam hidup kita. Maka etika hidup kita seharusnya berstandar surgawi. Jadi kalau kita memiliki etika hidup, tata cara kehidupan yang di bawah rata-rata anak dunia, ini pertanyaan besar. Yesus sudah menebus dosa kita, tetapi kita belum merdeka. Coba kita renungan dulu bagaimana gerak pikiran dan perasaan kita hari ini. Tentunya saya akan berbicara sesuatu yang sangat serius. Jikalau Bapak Ibu nanti tidak benar-benar memperhatikan, tidak membuka diri, akan sangat rugi karena belum tentu ada kesempatan kedua. Situasi sedang seperti ini. Belum tentu Tuhan akan berbicara kembali tentang masalah ini. Dan apa yang akan saya sampaikan ini Bapak Ibu mungkin akan membuat orang tersenyum kecut. Masa iya sih? Mungkinkah seperti itu? Jadi Bapak Ibu, kalau saudaraku duduk di bangku gereja ini tidak memiliki kenekatan, sekali lagi saya katakan, ya sia-sia. Sia-sia kenekatan saudaraku dari jauh-jauh sampai ke tempat ini. Saudaraku tahu tentang apa itu diselamatkan. Keselamatan adalah dikembalikan
dikembalikannya manusia kepada rancangan semula Allah. Nanti kita akan lihat, benarkah kita sudah ada di situ. Saya mengajak kita merenungkan tentang bagaimana keselamatannya, bagaimana menyelamatkan diri dari generasi yang bengkok, kebengkokan generasi. Satu kalimat yang sangat dalam, yang merupakan cuplikan khotbah dari Rasul Petrus. Rasul Petrus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian berkhotbah. Rasul Petrus yang berbeda dengan ketika ia mengikut Kristus sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Petrus yang mengalami perubahan karakter yang begitu mulia, kemudian perubahan cara berpikir yang begitu ekstrim. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Petrus berikut ini di dalam khotbahnya. Bapak Ibu terkasih, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Rasul Petrus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Saudaraku perlu merenungkan di satu kota, di satu wilayah di Palestina, tidak semua orang mencari Mesias. Tentunya banyak sekali karakter manusia di sana. Ada yang terlibat dalam bidang politik, ada yang terlibat dalam bidang ekonomi, ada yang terlibat di dalam bidang-bidang yang lain, tetapi ada orang yang benar-benar getol mencari kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang memang terlibat dalam bidang ekonomi, politik, tetapi ada lebihnya, yaitu mereka yang mencari Tuhan dan mengharapkan kedatangan Mesias. Setelah Mesias yang diharapkan itu datang, kemudian ternyata mengecewakan. Tidak seperti yang mereka harapkan. Dia mati, kemudian bangkit. Tidak seperti yang mereka pikirkan bahwa Mesias itu memulihkan kejayaan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud, yang kemudian akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Mesias yang mereka harapkan itu ternyata mati disalib, kemudian bangkit menampakkan diri beberapa waktu, 40 hari, kemudian meninggalkan mereka. Tetapi ada orang-orang yang kemudian tetap aja mau mengharapkan kedatangan Mesias itu kembali. Dan mereka mendengarkan khotbah para rasul, salah satunya adalah Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang yang serius mencari Tuhan. Bukan sedang berbicara kepada mereka yang asal-asalan. Bukan berbicara kepada mereka yang tidak serius. Tidak serius itu apa ya? Bahasa Solo, saya boleh meminjam bahasa Solo, yaitu orang Kristen yang leda-lede. You know leda-lede? Leda-lede orang Solo? Enggak serius leda-lede, sak karepe dhewe. Ya, Yesus juru selamat, aku sudah ikut, ndak juga ora apa-apa. Kalau kerajaan surga ikut, ya swarga nunut neraka katut, itu orang Kristen model kayak gitu itu sudah. Yesus enggak berbicara dengan orang seperti itu, Rasul Petrus enggak. Tapi orang-orang yang benar-benar serius, dan saya enggak tahu saudaraku di sini serius atau enggak.
Tapi saya rasa serius, soalnya nekat naik kereta KRL ya Bu. Cari apa coba? Cari apa? Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa kasih karunia hanya diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Memang keselamatan itu anugerah. Bukan karena usaha kita sendiri. Pemberian Allah melalui putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang namanya anugerah nggak sembarangan diberikan pada orang. Jadi kalau saudaraku seorang atlet misalnya leta-lete layak mendapat anugerah nggak? Latihan ya latihan, enggak ya karipan tau enggak? Kesiangan, enggak latihan. Gitu. Ya, ini salah satu contoh anak kita, Kesia. Besok tanggal 20, berapa Ke? 26 dipanggil, mendapat panggilan dari Panglima. Panglima TNI loh saudara. Kalau dia atlet leta-leta bisa enggak? Ketatnya dia berlatih. Teman-temannya makan es krim, anak sekecil itu makan mie. Kamu enggak makan nak? Enggak Pak De. Lari, putar lapangan. Enggak seperti kita suruh lari, ya lari-lari. Saya sudah lari kecil Pak. Ya enggak. Lalu Panglima mau manggil untuk apa? Dipanggil Panglima itu juga anugerah untuk anak sekecil itu, maksud saya begitu. Serius. Nah kalau kita jangankan dipanggil Panglima, dipanggil Hansip. Udah dipanggil Hansip di pos ronda. Aneh kan? Bang Cuncun dipanggil Hansip. Begitu. Ribut-ribut tadi malam ada apa Mas Cuncun? Nah, kan repot ini. Model gini nih saudara. Lah seperti ini gak mendapat anugerah. Kasih karunia hanya diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Dan hanya orang yang berkemauan keras untuk mendapatkannya yang akan berhasil memperolehnya. Kalau hanya untuk medali emas yang saya gak tahu bisa dijual atau tidak di toko emas. Perjuangannya sebegitu rupa, bagaimana dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Makanya orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh, bukan yang leta-lete. Nah, kalau kita di sini tidak serius, makanya ya kita perlu berpikir ulang, saudaraku. Tuhan membiayai gereja kita, seserius ini kita melayani. Sampai saudaraku tidak boleh ngantuk di tempat ini, ada minuman, ada kopi, ada pop mie. Itu seserius itulah. Saudaraku kalau ngontak ngantuk gak pop mie, saudara, supaya bisa mendengarkan saya bicara. Itu cara supaya kita benar-benar serius. Kita serius atau tidak? Kalau kita tidak serius, kita tidak layak menerimanya. Coba kita perhatikan lagi. Ini di dalam terjemahan yang lain yang ya apa adanya. Ya, dikatakan di sini. Lalu dengan banyak perkataan lainnya dia bersaksi dan menasihati terus-menerus. Ini perkataan Rasul Petrus tadi. Ia menasihati terus-menerus sambil mengatakan, biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Generasi ketika itu. Generasi manusia ketika Sang Mesias datang. Kemudian kecewa. Kok Mesiasnya nggak seperti yang kupikirkan? Nggak menjadi raja secara lahiriah. Artinya pemikiran tentang keselamatan, tentang kemesiasan yang akan dikirimkan oleh Tuhan itu sudah meleset. Jadi bengkok. Bengkoknya di mana?
Sampai di sini saya mau kita benar-benar memperhatikan ini. Kita harus diselamatkan dari generasi yang bengkok. Bengkok, meleset, hamartia. Saudaraku, perhatikan bagaimana kalau jalan besi dibengkokkan. Semakin bengkok, semakin susah diluruskan. Sudah berapa tahun pikiran kita ini bengkok? Sudah berapa tahun usianya? 50. Kira-kira bengkoknya 50 itu sudah seperti apa? Makanya tidak heran saudaraku kalau angel tuturane. Gitu loh saudaraku. Kalau sudah usia 45 tahun ke atas, angel nek kon berubah. Yang 45 tahun ke atas kan banyak termasuk saya. Makanya kalau angel, kita harus berjuang. Rasul Petrus berkata, terus menerus menasihati, terus. Selama masih ada kesempatan, terus ngomong. Ayo. Jadi saya ngomong terus menerus, para hamba Tuhan ngomong terus menerus, sampai telinga saudaraku risih. Bengkok. Hidup memang mampir ngombe, tapi minum kopi, minum air mineral. Tapi aku hidup mampir ngombe bir, ngombe ciu, ojo ciu. Misalnya gitu, itu kan terus menerus keri. Mulut memang dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan cerobong asap. Itu bengkok kan? Kan bengkok dalam hal menggunakan mulut. Lalu ngomong, bang, ojo ngomong om yo ya bang, ojo ngomong om yo ya. Nggak ada di sini saudaraku, nggak ada yang ngaku, tapi nengok saya. Tapi terus menerus sampai saudaraku risih. Yang menjadi aneh kalau yang mengingatkan juga bengkok. Cilaka, hamartia bablas. Jadi Bapak Ibu, Petrus tidak berkata-kata, berilah dirimu diselamatkan dari penghukuman Allah. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan menganut satu kepercayaan, beragama, datang ke gereja, tujuannya adalah supaya tidak dihukum. Ini sangat dasar. Tidak sedikit orang datang ke gereja memberikan persembahan, tujuannya hanya supaya tidak terkena kutuk. Tidak dihampiri belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang tempur. Udah bengkok, takut. Coba kalau nggak diancam dengan belalang itu, memberi atau tidak? Saya tidak sedang berbicara tentang kebenaran, tapi tentang kebengkokan. Ya. Petrus tidak sedang berkata, berilah dirimu diselamatkan dari penghukuman Allah. Atau berilah dirimu diselamatkan dari kebinasaan kekal. Pemikiran orang ketika datang ke gereja, ketika menganut agama, karena takut masuk neraka. Begitu loh saudara. Begitu atau tidak? Lalu orang lain berkata, alah, neraka kan nanti kalau sudah mati. Pemikir orang kalau datang kepada Tuhan, memikirkan nanti kalau sudah mati, setelah mati. Orang pesimis berkata, orang mati juga nggak ada yang kembali kok, dipikir. Kalau kita berpikirnya sampai ke situ, ya masih kok. Ada di antara kita yang sekarang di kelas ini,
adik-adik SD Sola Gracia yang sudah mendapatkan MBG masih takut neraka? Ya berarti SD-nya harusnya lain kalau begitu, bukan Sola Gracia Bapak Ibu. Tetapi orang yang diselamatkan itu harus merelakan diri diselamatkan dari satu kebengkokan generasi. Berilah dirimu, biarlah dirimu mengandung dua unsur. Anugerah diberikan, tapi kita juga merelakan. Saudaraku rela memberi diri, maka nyanyinya, Tuhan, aku rela. Kan kok tinimbangin kok ngantuk sapa ngerti aku nyanyi. Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang bengkok, artinya apa? Lalu generasi yang bengkok itu seperti apa sih Bapak Ibu terkasih? Apakah yang ada di luar sana? Yang di luar sana itu saudaraku sudah tahu apakah itu bengkok? Hari-hari ini saudaraku bisa melihat situasi di negara kita, ya tidak bisa banyak komentar. Mungkin hancur pemikirannya atau bagaimana. Tetapi generasi yang bengkok itu generasi yang memang benar-benar serius mencari Tuhan. Perkataan Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu terkasih, yang berkata, berilah kamu diselamatkan, bersifat aktif. Saudaraku harus perlu aktif, perlu nekat. Kalau yang menyelamatkan itu sangat nekat, Tuhan yang kemudian rela mengenakan tubuh daging, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, memberikan teladan bagi saudara dan saya untuk memperagakan kehidupan manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Allah. Menerjemahkan satu kehidupan manusia yang sebenarnya yaitu Yesus Kristus. Dia rela merendahkan diri turun. Saudaraku harus nekat naik. Amin. Yesus turun, saudaraku naik. Saudaraku menyesuaikan dengan peragaan hidup Kristus. Jadi keselamatan tidak merupakan satu bentuk cinta sebelah tangan dari Tuhan. Tapi juga kita menyambutnya. Atau dalam kalimat lain bisa berarti, lepaskanlah dirimu dari generasi ini. Dan kalimat diselamatkan bersifat pasif. Ketika diselamatkan itu bersifat pasif. Tetapi ketika kita memberi diri, itu nanti aktif. Saudaraku, kembali lagi bahwa keselamatan hanya dianugerahkan, tetapi kita perlu aktif untuk merespon apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang memiliki satu kehidupan agama. Orang-orang Yahudi ketika itu yang taat kepada Taurat. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mencari juru selamat. Tetapi mereka telah berpikir bahwa kemesiasan itu berpusat kepada manusia. Tuhan untuk manusia. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memulihkan keadaan Israel. Dan sudah mengemas begitu rupa bahwa menurut mereka keselamatan adalah
ketika manusia itu mentaati aturan-aturan agama. Menggantikan gerak pikiran dan perasaan manusia yang serupa dengan Allah dengan aturan-aturan agama yang ketat dan berpikir kalau sudah bisa mentaati semuanya itu, dia berhak klaim kerajaan surga. Sehingga ketika melihat Yesus Kristus memperagakan hidup seorang anak Allah yang merdeka, tidak terikat oleh aturan agama, tetapi dia memperagakan satu kehidupan yang serupa dengan Bapa di surga, mereka kecewa. Itulah saudaraku. Sampai sini agak sulit dipahami. Orang yang berpikir kalau beragama nanti yang penting gak masuk neraka, yang penting gak dihukum Tuhan, itu bengkok. Keselamatan itu adalah ketika kita bisa memperagakan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Di sini saya merasakan apa yang saya sampaikan masih agak bundet. Nanti akan jelas. Itu loh. Yang bundet ini sudah paham atau belum? Kalau saudaraku beragama, taat karena hal-hal yang lahiriah tadi, itu masih bengkok. Tadi loh, aku persembahan Om, supaya diberkati berlipat kali ganda. Tujuannya sudah bengkok. Orang yang model seperti ini, ketika berbicara persembahan, yang dipikirkan hanya duit. Persembahan sama dengan duit. Padahal Alkitab mengatakan persembahan itu hidupmu. Jadi kalau nggak punya duit, hidupmu, waktu. Kan saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, aku punya waktu Om, punya tenaga, aku persembahkan kepada Tuhan. Itu kalau dalam konteks kita bersekutu begini ya, nata kursi, menyediakan waktu. Lebih mudah toh punya duit dipersembahkan. Aku persembahan tenaga Om, persembahan pikiran. Oh teman-temanku jauh, pagi-pagi belum sarapan, aku persembahan kerupuk dari rumah untuk Tuhan. Enggak ada kerupuk, enggak ada uang, tenaga juga sudah loyo, waktu tidak punya. Aku persembahan doa 30 menit di kamarku, tidak tahu orang berdoa untuk supaya gereja berjalan dengan baik. Tuhan berkenan dengan itu. Tapi kalau sudah berpikir hanya uang, bengkok. Kalau aku gereja supaya enggak dihukum, bengkok juga. Gitu loh. Tujuannya apa? Kalau kita bisa mempersembahkan hidup total kepada Tuhan, nanti kita akan lihat. Akan lihat Bapak Ibu. Generasi yang bengkok kala itu adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Yang telah menjadikan agama dan segala aturan yang ada di dalamnya sebagai belenggu mengatasnamakan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku taat kepada Tuhan hanya karena takut, ketakutan, bukan karena kasih. Ya tadi loh, takut gak diberkati, takut dihukum, takut masuk neraka. Itu gak murni. Apalagi datang ke gereja hari Minggu takut dimarahi papahnya. Itu loh saudara. Takut papaku kalau aku gak gereja disunat uang sakuku. Ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada. Nanti kalau solaser di Jogja takut kena SP1 kalian tuh bengkok. Itu, ini yang khusus kelas lenteraki, itu loh. Ya. Saudara kan begitu. Lalu aku ke gereja Pak, nanti kalau mati takut nggak ada yang menguburkan, parah lagi tuh. Ya mati terserah yang hidup. Orang-orang Yahudi ketika itu memiliki ketaatan sehingga ketaatannya itu menjadi perhambaan.
Apa-apa takut. Semakin beragama kok semakin takut. Gitu loh. Pada hari Sabat, takut masak. Pada hari Sabat, takut wisata. Pada hari Sabat, takut mendoakan orang. Tuhan Yesus mendoakan orang lalu sembuh, diprotes. Gitu. Pokoknya cuma aturan Taurat begitu banyak. Tidak memberi perpuluhan, takut belalang tempur tadi. Semua aturan agama membelenggu. Sehingga mereka menjadi orang yang kemudian kaku hidupnya. Tuliskanlah perkataan itu di dahimu. Di dahimu, ingatlah ditulis di sini. Ya sudah ditulis sini ayat gitu ya. Tulis ini lalu bawa kemana-mana. Sini. Gitu. Misalnya suami yang masih mata keranjang gitu ya. Terus ditulis di sini ayat. Pak, ini ditulis di sini. Kalau kamu memandang perempuan dan mengingininya, kamu berzina dalam hati, pasang di sini. Dibaca orang, ini berarti istrinya tahu ini suaminya mata keranjang. Itulah saya. Jadi takut, apa-apa takut. Belenggu. Saudaraku, hari Minggu menjadi belenggu atau bukan? Atau kesukaan? Kalau belenggu pasti saudara nggak tahan duduknya. Gitu loh, misat itu. Wah, yuk, suwemen. Rantang amin. Ada gereja-gereja gitu. Ya, bukan di sini, tempat lain. Ibadah 1 jam, ram-ram. Gitu ya. Kalau bapak ini yang khotbah, waduh, dulu waktu saya masih zaman jahiliyah, dulu, kalau bapak itu yang khotbah, pasti doanya lama. Itu, doanya lama, doa sahabatnya lama. Sehingga anak-anak muda kalau saya dulu seperti sholat geng gitu. Kalau bapak itu yang khotbah doanya lama, melek nggereti kancane. Kalau amin. Kayak Mr. Bean ngantuk. Haleluya. Hari Minggu menjadi belenggu bukan kesukaan, karena terpaksa. Pendeta juga begitu. Hari Minggu itu kan hari keluarga, aku terpaksa khotbah. Sampai situ saudara. Saudara paham dari situ? Nah, nanti saya akan menyampaikan sesuatu yang kemudian saya berharap merubah hidup kita. Kemesiasan, keselamatan yang sejati itu bukan dibelenggu oleh aturan-aturan, tetapi mengikuti Raja di atas segala raja. Mengikuti Mesias. Mesias sudah datang, kita mengikuti. Karena dia datang, ikutlah aku. Berpindah kehidupan dari kehidupan dunia kepada kerajaan surga. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia memulai jalan bagi Kristus. Yohanes Pembaptis mulai dengan seruan pertobatan. Sehingga orang-orang sudah mulai ini serius. Yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu orang yang serius. Kalau nggak serius nggak akan dibaptis. Merelakan diri, aku mau masuk dalam pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan dia berkata, dia yang datang setelah aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia akan menenggelamkan kamu bukan ke dalam air sebagai tanda pertobatan, tetapi akan memberikan kekuatan. Tenggelam oleh Roh Kudus. Kamu ditenggelamkan dalam air ini merupakan komitmenmu, komitmen untuk bangkit. Bertobat. Kemudian Mesias itu datang, dia berkata, ikutlah aku. Kepada Petrus dia berkata, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Yesus berkata, ikutlah aku.
ketika Mesias datang, kita mengikuti dia. Dia menjadi raja kita. Memulihkan kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel secara politik, bukan kerajaan agama, tapi meraja atas hidup kita, memerintah atas hidup kita. Dalam puncaknya itu, dalam puncak karyanya itu, ada satu pertanyaan yang diberikan oleh Pontius Pilatus nanti, yang akan kita baca. Tapi sebelumnya, karena ngantuk tak kasih coklat. Dapat, ngantuklah saudara supaya dapat door prize dari gembala. Ngati-hati kok gigis. Ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, ada kekacauan, orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang kecewa terhadap pemesiasan Yesus. Yang ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia berseru, Hosana, Hosana. Tapi kemudian kecewa. Berkata, salibkan dia. Pontius Pilatus bukan orang yang serius mencari Tuhan. Dia meneliti dengan cermat apa yang menjadi masalah orang ini. Ternyata tidak didapati pelanggaran hukum sama sekali. Orang-orang beragama mengatakan salibkan dia. Pontius Pilatus gak menemukan. Kalau diteliti, ditanya. Nah, setelah coklat, kopi. Begitulah saudara. Kurang serius apa coba gereja ini saudaraku? Gorengannya belum? Nekat yang nyata. Jadi Bapak Ibu, setelah diteliti, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Lalu dia berkata, apakah kamu seorang raja? Apakah kamu raja? Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kamu seorang raja. Apakah kamu seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita mengikuti raja yang bukan dari dunia ini. Kalau diterjemahkan sederhana berbunyi, Yesus menjawab bersama-sama, aku bukan raja duniawi. Mengikuti raja yang tidak duniawi. Seandainya demikian, pengikut-pengikutku tentu mengadakan perlawanan ketika aku ditangkap oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia. Aku bukan raja duniawi. Bengkoknya generasi ketika itu adalah ketika beragama untuk kepentingan duniawi. Saudaraku mencari Tuhan untuk kepentingan dunia. Kalau sakit kemudian ngotot minta sembuh berarti halo? Sakitnya karena menjadikan mulutnya ceropong asap, kemudian paru-parunya jebol. Minta sembuh kesembuhan ilahi. Berarti kalau paru-parunya rusak karena rokok, lalu sakit, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah menerima upahnya. Karena barang siapa menabur akan menuai, itu baru rohani. Paham? Ngono loh saudara. Ojo sambat, itu baru rohani, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gitu loh. Kalau kerja bolosan, kemudian gak dipercaya orang, mengucap syukurlah. Karena saudara menuai dari apa yang
tabur itu baru rohani. Kalau anak sekolah nggak mau belajar, kemudian nilainya merah semua, tapi zaman sekarang nggak boleh ngasih nilai merah ya Bu. Nah itulah. Gitu loh saudara, paham di sini? Ya termasuk kalau memberi persembahan minta ganti rugi dari Tuhan tadi ya duniawi gitu loh. Saudaraku memberi persembahan 100.000 lalu tak imani. Tuhan 30 kali lipat. 300.000. Berapa kalau 30 kali lipat? Hah? 3 juta Tuhan. 60 kali lipat. Berapa berarti? Hah? 6 juta. 100 kali lipat. Berapa? Nah, ya itu pasti pedagang tenan toh. Kalau saudaraku memberi persembahan untuk mendapat kembalian itu duniawi. Jadi menjadikan gereja seperti cap jikia. Tahu cap jikia? Dulu SDSB itu loh, beli lotre. Itu duniawi. Loh, Pak Yu kok keras semen? Saya sudah bilang Raul supaya dimatikan kolom komentar nanti. Karena saya akan mendapat serangan. Loh, gereja gak butuh uang, Pak? Butuh. Tapi dari satu cinta kasih kepada Tuhan. Lah memang Pak Yu pendeta gak butuh uang. Butuh, tapi tidak perlu gorok, saudara. Aku bukan raja duniawi, maka ketika kita berdatang kepada Tuhan, ketika kita beribadah, kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau nanti seperti apa? Ini yang akan menjadi suatu yang luar biasa yang membuat saya, saudaraku, tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan. Raja yang bukan duniawi itu yang seperti apa? Yesus Kristus datang memberikan teladan. Lalu kemudian Rabi Saul, Rasul Paulus, yang melihat Stefanus mati dirajam. Mendengar Stefanus berkata, Tuhan jangan tangguhkan hukuman ini kepada mereka. Melihat Stefanus yang berseru, yang mengatakan bahwa dia melihat Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Melihat Stefanus yang menghampiri, tak terhampiri. Pikirannya dirubah setelah bertobat. Rasul Paulus yang dulu bengkok dalam keagamaan, semakin beragama semakin bengis, semakin beragama semakin tega, semakin beragama semakin merasa diri penegak kebenaran, sehingga menganiaya orang-orang yang tulus mencari Tuhan. Semakin beragama semakin giat menyesat-nyesatkan yang lain. Sampai menghukum orang. Mendapat legalitas dari negara untuk mempersekusi orang. Atas nama agama. Atas nama Tuhan. Tega terhadap sesamanya. Yang juga mencari Tuhan. Hari ini tidak ada di gereja. Tidak ada yang ngaku karena semua ngaku benar. Tapi sejarah gereja membuktikan bahwa orang-orang yang mencari kebenaran dibantai oleh gereja sendiri. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja hari ini tidak pembantaian fisik, tetapi kata-kata yang kasar. Kemudian setelah berjumpa dengan juru selamat, dia berubah. Dia berkata apa? 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah. Perkara yang di atas. Setiap hari. Apa yang sudah kupikirkan hari ini? Perkara apa?
Ayo, yang dipikir apa? Rene iki sing dipikir apa? Pak yo suwe men khotbah gitu. Yang dipikir apa ayo? Kalau yang di sini dipikir apa? Cari gebetan? Wow, sweet. Hey. Pak Yo, apa? Lomba 17-an dong. Dengan siapa? GSKI lainnya. Sweet. Ya enggak apa-apa buat hiburan. Kalau ibu-ibu apa yang dipikir? Hah? Ya sekolah duit ya. Duh Pak, iya. Tak pikir apa yo? Aku datang ke gereja supaya utangku lunas. Memang gereja kok ngelunasi utang? Apa yang dipikir? Tiap hari yang dipikir apa? Pak mikir setoran. Itu biasa, itu pemikiran orang. Tetapi ketika mengikut Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas. Coba dipegang kepalanya. Pikiran ada di sini. Merem semua. Apa yang terlintas dalam benak saudara? Apa? Ya kuwi semua pikir. Artinya apa toh saudaraku? Di sini loh. Di sini saudara perhatikan nanti. Saudaraku akan terkagum-kagum. Coba lihat ini. Arti dalam terjemahan yang sederhana begini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Dari sini dulu. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Itu mengikut Kristus. Yesus berkata, semua yang kukatakan, semua yang kulakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Semua dari Bapakku. Itu rancangan Allah semula. Adam hanya boleh makan dari buah pohon kehidupan. Pohon hayat, pikiran dan perasaan Tuhan. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan berkuasalah. Mengelola kehidupan dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Tetapi kemelesetan Adam, kebengkokannya ketika itu, dia pakai buah pohon pengetahuannya sendiri. Gitu loh. Baik jahat. Ketika saudaraku melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dalam cara berpikir Tuhan. Ketika saudaraku bekerja di rumah sakit, misalnya istri saya melihat pasien seperti Tuhan melihat orang sakit. Gitu loh. Itu kalau para medis. Dan dalam bidang kerja apapun. Kalau saudaraku seorang pelajar di bangku sekolah, di bangku kuliah, memikirkan bagaimana kalau Yesus itu ikut di kelas itu. Dan itu adalah saudara. Ada di dalam diri saudara. Sebagai suami, bagaimana sikap Kristus kepada gereja. Sebagai istri, bagaimana sikap gereja kepada Kristus. Itu yang harus memenuhi pikiran kita. Kalau kita mau menikah untuk apa? Aku mau menikah untuk Tuhan. Supaya kehadiranku benar-benar menghadirkan Tuhan bagi pasangan hidupku. Gitu loh saudara. Jadi jangan aku mau menikah Pak, kenapa? Karena sudah mau kedaluarsa. Lalu ya karena kedaluarsa ya terpaksa. Sama siapa? Ya siapa aja deh. Tidak menikah untuk Tuhan, menikah untuk Tuhan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu memikirkan hal-hal yang dunia. Lalu, keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam. Seperti halnya orang yang sudah mati. Keinginan kita yang dunia seharusnya sudah padam. Sudah seusia ini sudah padam atau belum?
Masih mau apa lagi? Yo, aku sudah nggak mau apa-apa lagi, Pak. Tapi kalau masih sakit hati, padam atau belum? Kalau kita masih suka, Gusti Allah Rasari. Atau kita tuh tega melihat penderitaan orang. Penderitaan orang tuh. Melihat penderitaan orang itu loh. Lalu dia berkata, kita joget-joget penderitaan orang. Itu masih dunia. Kita nggak joget tapi ngomong, lah. Enak. Kayak anak kecil itu loh. Ya le. Kita kan nggak langsung begitu toh, tapi dalam hati kita begitu toh, syukur, rasa no menuai. Itu masih duniawi, saudara-saudara. Biar nggak ngantuk, tapi tak ganti coklat, permen. Kalau saya duniawi, saya langsung tak jual. Ada yang mau setor HP? Saya sedang memaparkan kebenaran yang akan menyelamatkan kalian. Sedih saya nanti kalau kalian binasa. Ini harus dimulai sekarang. Harus dimulai sekarang. Ada yang mau bermain? Biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal dunia seharusnya sudah padam. Seperti halnya orang yang sudah mati. Kalau sudah mati masih ingin apa sih? Ingin dihargai. Kalau saudaraku mati masih ingin dihargai. Aku nanti mati, hitungnya ya sing layat sopo wae. Jumlahnya berapa yang melayat? Atau saudaraku nanti kalau sudah mati gitu mau menghitung yang melayat, bangun dulu. Oh, Afin teko. Afin. Bu Joy datang jauh-jauh, makasih ya Ibu. Merasa berharga begitu? Kalau sudah mati yang melayat banyak merasa bernilai? Saudaraku masih mau mencari penghargaan dari orang lain hari ini? Belum mati. Belum. Masih suka baper? Aku kan gak diwongke, Pak. Tersinggung? Titenono Yesus, aku gak neng gereja lagi. Aku paling handphoneku dijaluk meneh. Belum mati le kamu. Jangan berharap mengalami perubahan. Saya serius di sini, saudaraku. Serius. Karena saya sedang berlari, kita harus berlari. Gitu loh. Di situ. Makan mie boleh, minum kopi boleh, main HP tidak boleh. Saya kan belum lihat dari main apa. Belum mati kalau masih mau dihargai. Mau apa lagi? Mau dihormati? Jadi pendeta supaya dihormati. Pak Yo. Salam Pak Yo. Iya, saudara-saudara. Lalu jadi pendeta latah. Rene tak tumpangi tangan, Loh. Dorong. Jangan keraskan hati, ambruk. Roboh ya. Roboh. Yes. Lalu merasa diurapi? Belum mati. Belum mati. Difitnah tersinggung? Memang kalau orang mati difitnah tersinggung? Ada? Kalau mati nih kayak mati nih mangap. Lalu bilang bangun asem. Kurang ajar. Jadi hantu, tak cekek kamu. Kalau itu mati dimulai sekarang, saudara.
Ayo. Ayo kok. Ngene kok. Oke kok. Jen koyo yang di sana. Tuhan. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Ayo, katakan sungguh-sungguh. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci. Renungkan sungguh-sungguh, agar apapun yang ingini lagi hanya hartaku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, wajah. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Ingat siapa yang sudah memandang wajah Tuhan? Stefanus, yang dilempari batu tapi tidak sakit hati. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Syaratnya apa? Biarlah surga memenuhi pikiran. Saudaraku, jangan memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudaraku akan hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Kita lanjut, perhatikan ini. Hidup saudara yang sebenarnya ialah hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama dengan Kristus dan Allah. Hidup saudaraku sebenarnya di surga, tapi saudaraku masih di dunia. Masih di dunia, pikirannya di surga. Sama seperti Yesus yang memenuhi pikirannya dengan pikiran dan perasaan Bapa. Sehingga gerak pikiran dan perasaan kita mencerminkan makhluk surgawi. Perhatikan. Gerak pikiran dan perasaan saudara sejak di bumi ini mencerminkan kehadiran makhluk surgawi yang memakai tubuh jasmani. Ini yang benar. Bukan belenggu agama. Menjadi makhluk surgawi yang memakai tubuh jasmani sejak di bumi. Amin. Paham? Agak sulit dipahami. Kalau yang diisi dalam pikirannya, isi pikiran dan kita peragakan duniawi, ya duniawi. Tapi kalau gerak pikiran adalah firman Tuhan, pikiran dan perasaan Bapa kita bergerak, maka orang-orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Ingatkah saudara perkataan Tuhan Yesus yang berkata, nanti di kehidupan yang akan datang, manusia akan hidup seperti malaikat. Bukan tentang kawin dan mengawinkan.
nanti di sana akan seperti malaikat. Malaikat itu makhluk surgawi atau makhluk duniawi? Surgawi. Dan itu dimulai dari sekarang. Kita diselamatkan. Pikiran kita nggak bengkok lagi. Gitu loh. Kita masih mengenakan tubuh daging, tapi isinya adalah surgawi. Nanti setelah mati dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Tapi menjadi makhluk surgawi itu dimulai sekarang, saudara. Itu keselamatan. Itu bukan berarti kita menjadi orang yang aneh, lalu manusia terbang, makhluk surgawi. Bajunya yang aneh-aneh gitu ya. Mari kita pakai baju yang aneh-aneh. Bukan. Ini loh. Pikiran. Seperti Kristus. Memandang orang itu penuh kasih. Oh, itu mengelukai perasaanku. Bapak, ampunilah dia. Aku pun juga akan mengampuni. Sebel aku, sebel itu duniawi. Coba lihat kanan kiri. Makhluk surgawi apa bukan itu? Coba lihat. Ayo. Nah. Memikirkan perkara yang di atas. Pak Yo terlalu berlebihan. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Kalau di surga, saudaraku masih memikirkan hal-hal lain gak sih? Seperti yang remeh-temeh begitu. Kalau kita makhluk surgawi, pasti kita hidup bertanggung jawab. Makanya dikatakan hidup kudus. Bertanggung jawab. Fokus LB3, surgawi enggak? Fokusnya itu LB3, fokus. Hidup nanti di LB3, kuperagakan sekarang. Supaya nanti kita ke sana enggak kekuk. Itu loh. Bahasanya sama. Saudara kalau mau tinggal pindah negara, di negara yang berbahasa berbeda, saudara harus persiapkan bahasanya. Sampai sana sudah tahu. Sekarang ini sudah menjadi makhluk surgawi dalam pikiran dan perasaan. Bukan dalam penampilan lahiriah. Orang-orang beragama, penampilan lahiriahnya dikemas sedemikian rupa. Tapi Yesus pernah berkata, jangan ikuti hidup para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka seperti apa? Kubur yang di luar dibalut dengan indah, di dalamnya penuh tulang belulang. Itu kita tidak bisa berpenampilan surgawi, penuh kebusukan di dalam pikiran dan perasaan kita, saudaraku. Tubuh kita masih tubuh daging yang lemah, yang bisa menua. Kemudian suatu saat akan meninggal. Tetapi isinya harus Kristus. Walaupun penampilan tetap biasa saja. Tapi keagungan anak Allah itu benar-benar harus kita bisa pancarkan. Sehingga Tuhan Yesus bisa mengatakan, kamu adalah terang. Amin. Kemarin ada pertanyaan dari Bu Susi. Kalau dia itu terang dunia, nanti tidak ada cahaya matahari, tapi terangnya adalah Tuhan sendiri. Nanti di Yerusalem baru. Lalu bagaimana Pak dengan kita? Saudaraku, bagaimana? Saudara, kalau Tuhan itu terang dalam kemahadirannya, bagaimana bisa datang kepada Tuhan? Hari ini, saudara ada di tempat yang terang. Bagaimana kalau saudaraku sudah ada di sini lalu datang ke terang? Tahu pertanyaan saya? Ini kan terang. Saudaraku sudah ada di dalamnya. Kemudian saudaraku mau datang ke terang. Bagaimana caranya? Sudah ada, kita sudah ada di dalam. Kita bagian dari terang itu. Kalau kita kemudian datang kepada Tuhan, sudah tidak ada motivasi lagi seperti orang mati. Yang adalah kemuliaan Tuhan.
Lalu Tuhan berkata, supaya orang melihat hidupmu dan memuliakan Bapa di surga. Orang lain melihat hidup kita yang dimuliakan siapa? Bapa. Kalau orang melihat hidup kita lalu kita ingin dihormati, kita ingin dimuliakan, itu belum mati. Gitu loh saudara. Kita ingin masih dihormati, dihargai tadi. Biar orang melihat hidup kita tetapi memuliakan Bapa di surga. Jadi hari ini Bapak Ibu terkasih, hidup kita yang sebenarnya adalah di surga bersama dengan Kristus dan Allah. Kristus dan Bapa di surga, sudah di surga, tapi hidup kita sudah di sana. Kalau kita ada di sini, kita memperagakan kehidupannya, artinya menjadi makhluk-makhluk surgawi yang mengenakan tubuh daging. Hidup oleh hayat Kristus, memperagakan kehidupan makhluk surgawi di muka bumi. Keagungannya siapa? Keagungan anak Allah. Yang dimuliakan? Allah, bukan kita. Amin. Paham dengan ini? Tuhan Yesus memberkati.